Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul hari ini dan juga sama-sama menyaksikan hikmah Ramadan pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat hadir di zaman yang terang benderang seperti saat hari ini. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya, Gina Irvani, dapat menemani Anda dalam 60 menit ke depan, tentunya dalam hikmah Ramadan pada hari ini. Dan juga pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu kebahagiaan hakiki, maksud kami kebahagiaan hakiki dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang manusia, tentu kita sangat mencari sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Namun, apakah kebahagiaan yang sebenarnya itu? Kita akan membahasnya tuntas, tentu dan juga hari ini kita juga telah mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Hidayatullah Abu Fawaz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gina juga ya, sehat ya. Sehat juga Ustadz, alhamdulillah. Dan juga pemirsa, selain kita mengundang Ustadz juga, hari ini juga sudah hadir ibunda-ibunda juga ini yang cantik-cantik, yaitu dari Majelis Taklim Utrujoh Salsabila ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Bagaimana nih Bunda kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bunda ya. Kita mau coba dulu nih semangat Bunda-Bunda walaupun sudah sore hari, sudah berpuasa, tetapi masih semangat tentunya kan. Kita coba tagline kita ya sama-sama ya Bunda ya. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah luar biasa. Dan pemirsa, sebelum kita akan membahas materi yang sangat menarik ini, marilah kita dengarkan sejenak lantunan ayat suci Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Anissa Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, saat ini kita akan membahas terkait materi kita pada hari ini, yaitu kebahagiaan hakiki menurut perspektif Islam.
Namun kami juga mengundang bagi pemirsa yang ada di rumah, jika ingin bergabung bersama kami dan juga ingin bertanya, bisa melalui nomor telepon interaktif di 0711 311 454 ataupun bisa melalui pesan singkat ke WhatsApp 0823 1198 1790. Nah, Pak Ustadz, mungkin kita bisa langsung memulai Pak Ustadz untuk membahas tema pada hari ini. Mungkin juga bisa dimulai dengan apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu sendiri. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan yang sudah ada pada diri mereka. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan kepada kudu hasanah teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarganya, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak langkah sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Hikmah Ramadan TPRI Sumsel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita lahiriah dan batiniah, sehingga kita mampu memaksimalkan Ramadan ini dengan amalia yang menghadirkan keberkahan dan mengundang ridho dan kekasih sayang Allah kepada semua kita. Secara khusus Ustaz ingin menyapa bunda-bunda yang hadir di studio. Mudah-mudahan sehat, berkah Bunda ya. Amin. Dari Majelis Taklim Utruja Salsabila. Sehat Bunda ya semuanya. Dan Mbak Gina, host yang mudah-mudahan senantiasa sukses berkah Mbak. Mudah-mudahan insyaallah. Tadi sudah disampaikan bahwa tema kita adalah kebahagiaan hakiki dalam perspektif Islam. Tadi Mbak Gina mengatakan bahwa semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi pertanyaan besarnya, apakah orang mendapatkan kebahagiaan itu? Jawabnya bisa iya, bisa tidak. Ya, tergantung dari sisi mana orang melihat ya kebahagiaan itu. Nah, Ustadz ingin sampaikan di awal ini ada dua sisi atau perspektif ya, cara pandang melihat kebahagiaan ini. Pertama, kita ingin melihat kebahagiaan ini dari perspektif makhluk atau manusia, atau dari perspektif yang menciptakan makhluknya. Ya, itu yang kita lihat. Pertama dari cara pandang atau perspektif manusia. Nah, kalau bahagia dengan cara pandang manusia itu tidak relatif, Mbak. Ya, bundanya nggak relatif. Ya. Kenapa saya katakan tidak relatif? Kalau kita ketemu dengan seorang pemuda yang mapan, atau Mbak Gina yang sudah mapan, bekerja, tapi belum menikah, kalau kita tanya dengan mereka, apa kebahagiaan menurut mereka? Pasti mereka jawab, menikah. Ya, mereka sudah punya kemampuan, tapi belum menikah. Tapi kebahagiaan itu bagi mereka kalau udah nikah. Tapi berbeda kalau kita nanya pada orang yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, belum punya keturunan, mohon maaf. Kalau kita tanya, apa kebahagiaan menurut Anda? Kami pengen punya keturunan. Ya. Kalau kita ketemu dengan seorang ilmuwan, seorang akademi, ya, apa kebahagiaan menurut mereka? Mereka pengen mereka menyelesaikan studi sampai pada tingkat paling tertinggi dalam dunia akademik, dapat doktor, bisa jadi profesor, bahkan bisa menjadi pimpinan sebuah perguruan tinggi, rektor dan sebagainya. Ya. Atau kalau kita tanya dengan seorang arsitek, pasti dia jawab kebahagiaan itu kalau dia melihat rancangan dia, desain dia itu dipakai, bahkan bisa menjadi monumen, sehingga setiap hari dia melihat monumen hasil rancangan dia, orang juga melihat sehingga orang mengatakan, oh ini buatan si fulan, itu sebuah kebahagiaan bagi dia. Ya. Pedagang juga begitu, bisnis ya, dia pengen bisa mengumpulkan pundi-pundi uang, cuan orang bilang hari ini ya, kaya, itu kebahagiaan. Seorang politisi juga begitu, beda lagi, dia pengen punya jabatan, punya jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur ya, bahkan menteri, bahkan presiden. Nah,
kalau ngelihat seperti ini kan berbeda. Betul. Ya, relatif. Menurut Ustadz bahagia, menurut Bunda belum tentu. Nah, artinya ketika kita melihat kebahagiaan itu dalam perspektif pandangan cara manusia, maka itu relatif. Ya. Dan bisa kita katakan temporer, sesaat. Bisa juga parsial, separuh-separuh. Ya. Nah, Ustaz tidak mengatakan apakah ini salah cara pandang, tidak. Saya tidak katakan salah, tapi apakah itu hakiki? Nah, itu pertanyaannya. Ustaz tidak mengatakan salah. Yang salah kalau kemudian itu menjadi tujuan kebahagiaan atau menjadi tujuan, ya. Padahal itu alat, bukan tujuan. Apa yang Ustaz sebutkan tadi, harta, ilmu, pangkat, jabatan, itu bukan tujuan, tapi alat untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jadi ini cara pertama kita melihat kebahagiaan itu, ya Bunda ya, ya pemirsa semua yang dirahmati Allah. Ya. Nah, lalu yang kedua, ya, kita pengen melihat ada cara pandang atau perspektif yang menciptakan makhluk. Ya, berarti siapa? Allah ya. Allah. Nah, maka luar biasa ketika TPRI Sumsel menjadikannya satu tema untuk kita kaji hari ini. Ya tadi mengatakan ini tema yang luar biasa, tema yang sangat penting bagi kita. Apalagi kita hidup di era seperti ini. Banyak orang stres gitu ya. Oh, iya. Kemarin kita dengar Bunda, ada seorang bapak yang ya punya segala-galanya. Tapi apa yang terjadi kemudian, Mbak? Kita baca di Quran. Dia ambil pistol, dia tembak anaknya, dia tembak istrinya, akhirnya dia tembak dirinya. Ada apa dengan fenomena seperti ini? Bundir seperti ini. Nah, berarti ada sesuatu. Ya, artinya orang tidak menemukan kebahagiaan. Ya, dia punya segala-galanya, tapi ternyata dia gelisah. Ya, punya masalah dan seterusnya. Nah, oke. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada semua kita melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang yang kedua, dalam perspektif yang menciptakan makhluk. Berarti dalam perspektif Islam, karena kita seorang Muslim ya. Nah, bagaimana dalam perspektif Islam? Tentu kita tidak punya pilihan, harus merujuk kepada sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Gak punya pilihan lain. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran hadis, ada kata-kata yang mungkin agak populer atau familiar Bunda dengar, istilah kebahagiaan ini. Ada istilah sa'adah. Sering dengar kan? Sampai ada nama masjid Sa'adah. Betul. Gitu ya. Nah, berarti orang pengen bahagia datang ke masjid itu. Ada al-falah, Mbak. Ada lagi parah. Ya, ada lagi surur dan banyak lagi. Tapi yang dua di depan ini yang Ustaz katakan itu sering kita dengar. Bahkan hampir setiap waktu kita dengar kata-kata itu. Ya. Nah, jadi tadi ada palah, ada sa'adah. Dua kata-kata ini saja. Nah, yang menariknya, Bunda, pemirsa, ketika kita baru membuka Al-Quran pada halaman kedua, ya, Masya Allah, itu rahmatnya Allah. Allah langsung menawarkan tentang kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu hakiki. Baru pertama kita buka Quran. Ya. Halaman kedua apa yang kita temukan? Surat Al-Baqarah. Halaman pertama Al-Fatihah. Halaman kedua Al-Baqarah. Menariknya 5 ayat pertama Allah berbicara tentang kebahagiaan. 5 ayat pertama ya. Apa ujung ayat pertama yang kelima itu? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah, itulah orang yang paling bahagia, orang yang beruntung. Situ ada kata-kata palah, tapi orangnya muflih. Palah itu kebahagiaannya, orangnya muflih. Karena banyak disebutlah wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Nah, kita ingin kalau kita kaji ya, Mbak Gina semua, Bunda, dalam 5 ayat itu setidaknya ada 6 indikator. Ada 6 indikator yang Allah berikan kepada kita bahwa Islam dengan Al-Quran ini ingin merubah kebahagiaan yang tadi sifatnya relatif, yang parsial, yang temporer menjadi kebahagiaan yang universal, yang tidak parsial tapi semua sumuliyah, komprehensif, bahkan tidak sesaat, tapi selama-lamanya abadi. Nah, Allah sebutkan dalam ayat itu. Ya. Oke, kita bahas satu persatu Bunda ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Mbak Gina, apa yang pertama? Allah sebutkan dalam itu, kalau Anda pengen bahagia, kata Allah, orang yang bahagia itu orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Apa sesuatu yang gaib? Di antaranya adalah Allah.
Ya. Apa yang bisa kita tangkap dari pesan ini? Orang bahagia itu orang yang punya keyakinan secara totalitas kepada Allah tanpa sedikit keraguan. Dia yakin. Ada satu ungkapan menarik dari seorang ulama besar yang sudah meninggal. Beliau pernah menjadi Grand Sheikh Al-Azhar Mesir, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Dia katakan begini, tastarih fit ta'irah walam ta'rif man qaiduha. Kamu kok bisa duduk nyaman di dalam pesawat padahal kamu nggak tahu pilotnya. Bunda pernah nggak kalau masuk pilot nanya siapa pilotnya, berapa jam terbangnya, berapa kali pesawat, berapa banyak yang pernah dibawa. Bunda nggak pernah tanya kan? Tapi kenapa Bunda yakin? Pokoknya nyaman aja duduk pilot itu. Pokoknya kata Bunda, nyampe. Ya. Lalu kata beliau, tastari fis sapina walam ta'rid man qabtunha. Kamu duduk di satu kapal dengan enjoy, nyaman, tapi kamu tidak pernah kenal siapa nakodanya. Bunda pernah nanya, nakodanya siapa? Berapa kapal yang pernah dibawa, berapa kejauhan yang pernah dia tempuh, berapa laut yang pernah dia lewati. Nggak pernah, pokoknya kita naik aja. Ya, betul. Ini kata-kata di ujung nih. Apalah tastari fi hayatik ya, wa anta ta'lamu annallah yudabbiruha. Kenapa kamu tidak nyaman, tidak tenang dalam hidup ini, padahal kamu tahu Allah yang mengatur segala-galanya. Pertanyaannya apa benar? Kenapa kita tadi nyaman, tenang, nggak perlu nanya dengan apa? Pilotnya. Kenapa? Karena yakin. Tapi kenapa dengan Allah yang mengatur hidup ini kita nggak yakin? Ya, kenapa? Berarti ada sesuatu di antara kita. Makanya Allah ajarkan, kalau kamu pengen bahagia, sandarkan keyakinan secara totalitas kepada Allah. Ya. Bunda kita ini kenapa gelisah, resah, nggak bahagia? Karena nggak yakin. Ya. Apa yang kita pikirkan, Bunda? Kadang-kadang kita ini kan mikirkan sesuatu yang nggak pantas kita pikirkan. Ada orang baru menikah, cerita sama istrinya, Mbak Gina. Nanti mah kita gimana? Nanti kita punya anak kita kuliah. Wah, bahas dia panjang. Tanya, udah punya anak belum? Belum. Anaknya belum punya. Dia udah bahas anaknya kuliah. Gimana mau tenang hidup ini? Mau bahagia gimana? Betul. Ya kita memikirkan sesuatu. Rezeki nanti gimana? Padahal kalau pemirsa, Bunda semua kita buka surat 11 ya. Surat Hud ayat 6. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ketahuilah bahwa semua yang melata, tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menyiapkan rezekinya masing-masing. Kenapa kita mesti risau? Ya, Allah udah siapkan, Allah udah jamin rezeki kita. Nah, jadi ini pertama Bagina ya. Jadi bahwa kita mesti ada keyakinan secara totalitas kepada Allah bahwa kalau kita pengen bahagia, mesti yakin. Ya, kita mesti yakin. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya Ustadz untuk kita bahas indikator-indikator berikutnya. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Hikmah Ramadan. Kabar gembira. Ayo warga Kota Palembang, datang dan ramaikan Pasar Murah Ramadan Dinas Perdagangan Kota Palembang. Catat tanggal dan lokasinya. Jangan lewatkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di bulan yang penuh berkah ini, kita mencari kemuliaan Ramadan. Bulan penuh berkah, saatnya kita memperbaiki hati dan saling memaafkan.
kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas dan penuh doa. Semoga ibadah kita di bulan ini membawa kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling menghormati, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah puasa. Mari kita ciptakan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan kesabaran dan kepedulian terhadap sesama. Semoga di bulan ini selalu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam kebaikan. Sucikan hati dan pikiran di bulan yang penuh berkah dengan perbanyak zikir dan tadarusan. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa melakukan ibadah. Ibadah adalah cara untuk meningkatkan ketakwaan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Barakallah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan dengan tema kebahagiaan hakiki dalam perspektif Islam. Oke, baik Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas satu indikator ya Ustadz ya, yaitu kita harus yakin kepada Sang Pencipta kita bahwa rezeki itu dan segalanya itu sudah diatur. Bahkan semuanya ya. Baik, diatur oleh Allah. Masya Allah. Nah, boleh dilanjutkan Ustadz, indikator berikutnya. Baik, pemirsa Hikmah Ramadan yang dirahmati Allah, ibunda semua. Yang kedua, Allah sebutkan dalam ayat itu, wa yuqimunas shalah. Anda kalau pengen bahagia dan kebahagiaan itu hakiki, sholat. Ya. Kita lihat hampir setiap waktu kita dengar ketika azan, apa sebutan setelah kita dengar kata-kata hayya 'alas shalah? Hayya 'alal falah. Yuk kalau mau bahagia, yuk kalau mau menang. Ya, falah, hayya 'alal falah. Ya. Karena kenapa sholat? Karena sholat itu menjadi sarana. Kata sholat itu artinya silah. Silah itu penghubung. Ya. Keyakinan nggak cukup. Ya. Yakin iya, tapi keyakinan itu harus ada bentuk konkret. Konektivitas kita dengan yang menciptakan kita. Sarana terbaik itu nggak ada kecuali sholat. Allah berikan kepada kita nih sarana. Kalau kau pengen dekat kepadaku, sholat. Maka Rasul katakan, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Kapan dia ngadu? Dia ngadu kepada Allah. Tidak ada tempat meminta. Bahkan kita dalam Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita memohon, ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Tempat engkau aku mohon mengadu segala ini. Nah, itu sarana yang disiapkan. Kayaknya ada yang bertanya ya. Oke, baik Ustadz. Ini sudah ada penelpon ya Ustadz ya. Bisa kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu, bisa disebutkan nama, asal dan juga pertanyaannya. Oh. Ya, terputus Ustadz. Oke, baik, mungkin rezekinya kita bincang ya. Betul Ustadz. Jadi kembali ke sholat ya. Ada satu ungkapan yang diajarkan oleh para ulama kita. Apa yang dikatakan? In aratta an taslaha hayatak fa illam ta'lam min aina tabda bisalah. Kalau kamu pengen memperbaiki hidup kamu. Ya, kita ini punya masalah, punya problem. Kalau kamu pengen memperbaiki hidup kamu, tapi kamu tidak tahu harus memulai dari mana, tabda bisalah. Mulai aja dengan sholat. Kalau kita memperbaiki sholat kita, maka nanti Allah akan perbaiki hidup kita. Allah yang antarkan kebahagiaan. Allah akan berikan segala jalan keluar dari segala perasaan kita hadapi. Karena sholat itu menjadi sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah. Ya. Disiapkan betul sampai Rasulullah mengatakan begini, waju'ilat qurratu aini bis shalah. Kata Rasulullah, aku jadikan sholat itu tempat betul-betul aku mendapatkan kebahagiaan.
Ya, qurrata aini fi sholat. Aku dapatkan ketenangan tuh di sholat. Nah, jadi kalau kita ini Bunda belum dapatkan ketenangan, mestinya kita koreksi sholat kita. Ya, kadang-kadang sholat kita ini ya sholatnya buru-buru, ingat program kerja dan nyusun program kerja juga di sholat. Nah, gimana sholat kita pengen mendapatkan qurrata ain? Nah, jadi itu yang kedua Mbak ya. Baik. Yang kedua. Kita lanjutin ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang menarik ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, kalau Anda ingin bahagia, Allah berikan sarannya adalah berbagi. Ya. Yunfikun, berbagi, memberikan apa yang kita miliki. Makanya tadi saya mengatakan di awal bahwa kebahagiaan hakiki dalam Islam itu tidak parsial, Mbak. Tidak parsial, artinya tidak hanya satu sisi. Kebahagiaan dari Islam itu secara fisik iya, secara fisik kejiwaan juga iya, secara dunia iya, akhirat juga iya, hablum minallah juga iya, hablum minas juga iya. Jadi dia komprehensif, menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Nah, ketika kita memberikan sesuatu yang kita miliki, yang Allah amanatkan kepada kita, itu sebuah kebahagiaan. Bunda boleh rasakan. Ketika kita berbagi itu bahagia, Bunda. Ketika kita bisa nolong orang lain, ada orang gak mampu kita bagi, apa yang kita rasa bahagia? Dia bahagia, kita bahagia. Ya. Nah, disitulah ukurannya ya. Qadarullah yang bawa acara kita hari ini hostnya Gina. Ya. Gina mungkin tahu nama Gina. Tahu Gina artinya apa? Rasul katakan begini dalam satu doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rina itu apa artinya? Ngerasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Sehingga Rasul mengatakan, qad aflaha man aslama kapapan wa qanna Allahu bima ata. Kata Rasul, beruntunglah, bahagialah orang-orang yang muslim yang merasa cukup. Dan wa qanna Allahu bima ata, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Bunda, merasa cukup itu kebahagiaan loh. Kalau Ustaz mohon maaf, kalau bahasa Ustaz keliru atau menyinggung perasaan, orang yang tidak pernah merasa cukup itu orang miskin. Ya kan? Dia nggak pernah bahagia. Nggak pernah syukur. Selalu merasa kurang ya Nah, Ustaz ya. orang dia karena merasa kurang, bagaimana dia pengen dapat bahagia? Dia ngukur orang di atas dia. Ya, ngelihat ya yang namanya kalau ngukur di atas itu di atas langit ada langit, Pak. Betul. Makanya Rasul mengatakan kalau kamu mengukur kamu dalam kehidupan dunia, Rasul katakan anzura man duni wala anzura man fauqi. Kau lihat di bawah. Dalam perkara dunia lihat di bawah. Jangan ngelihat ke atas. Kalau kau ngelihat di bawah, kau akan bahagia. Ya. Kenapa bahagia? Karena kau syukur dengan nikmat Allah. Ya Allah, banyak betul nikmat yang kau berikan kepada aku. Sehingga itulah kebahagiaan, Mbak. Makanya Rasul mengatakan laisal ghina an kasratul ar. Bahwa bukanlah yang disebut ghina kaya itu orang yang punya banyak harta. Tapi walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa orang yang kaya itu orang yang kaya hati. Lapang dadanya, ya. Pengen berbagi, nggak rakus ya, nggak kemaruk kata orang ya. Sehingga apapun yang dapat nggak pernah syukur. Nah, kalau orang nggak pernah syukur gimana mau berbagi? Betul. Nah, jadi kuncinya berbagilah dengan orang. Apalagi Ramadan ini mentarbiah kita untuk berbagi. Bunda hari ini kita Mbak, bentar lagi puasa nih kita nih akan berbuka di 6.20 ya. Kita lapar lebih kurang 12 menit. 12 jam. Pernah nggak kita berpikir ada orang yang nanti mau makan apa ya? Sahur mau apa? Kenapa mereka nggak mampu? Ada nggak rasa iba seperti itu? Ramadan dengan puasa itu mendidik kita menjadi orang-orang yang punya rasa kasih sayang. Sehingga itu adalah indikator kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Tapi Ustadz, mungkin boleh disampaikan juga Ustadz, kadang kan manusia ini selalu merasa kekurangan Ustadz. Apakah ada tips-tipsnya Ustadz? Supaya kita tuh bisa selalu bersyukur Ustadz. Ya, makanya bagus Mbak apa yang Mbak sampaikan bahwa kuncinya sumber kebahagiaan itu ada di sini Mbak. Ya, makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita tuh hati-hati, ala wahiyal kolbun, hati. Ya, ketenangan itu ada di sini. Orang kalau dia sudah merasa tadi diawali dengan keyakinan bahwa rezeki ini adalah datang dari Allah, maka dia sadar dia bukan milik dia. Dia sedang dipilih oleh Allah,
Dia merasa dia orang yang dititipi oleh Allah, bahwa hartanya menjadi wasilah untuk dia dekat kepada Allah. Orang kalau udah punya kesadaran, keyakinan seperti itu, dia nggak ngotot. Dia pengen berbagi. Nah, itu makanya tadi ya, berbalik dari keyakinan, dan keyakinan sumbernya di sini. Dia merasa bahwa apa yang ada pada dia bukan milik dia. Ya, dia merasa ini sarana bagi dia untuk mendekatkan diri kepada. Maka tadi saya mengatakan, jangan jadikan tadi harta semua tadi menjadi tujuan. Tapi jadi sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan yang hakiki. Gitu Mbak ya. Baik, jadi ini yang berapa? Yang ketiga ya. Kita lanjutin ya. Baik, Ustaz. Oke, yang keempat. Nah, Allah sebutkan dalam ayat itu, setelah wa mimma radaqnahum yunfiqun, Allah menyebutkan mereka itu orang-orang yang percaya dengan apa? Yu'minuna bima unzila ilaik. Ya. Percaya kepada apa yang Allah turunkan kepada engkau, kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Ya, Allah turunkan Al-Quran. Ya. Jadi, kenapa Allah turunkan Al-Quran? Karena Al-Quran itu menjadi guide, Pak. Menjadi panduan hidup kita. Kita bisa bayangkan kalau hidup kita ini nggak punya panduan, nggak punya cahaya, di tempat gelap, terus nggak bisa bayangkan. Betul. Kita akan lakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena nggak ada panduan. Betul. Ya, maka Allah turunkan Al-Quran itu, bahkan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran itu, kata Allah, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini kata Allah, aku tunjuk nih jalan untuk kamu menuju kepada sesuatu yang lurus. Atau turunkan Al-Quran, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, sebagai obat. Bahkan disebutkan syifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Al-Qur'an itu untuk apa? Menjadi obat dada kamu. Ya, seperti yang tadi Mbak bilang. Kita ini Mbak, dalam dada kita ini kadang ada dengki, ada hasad, dendam, ya, ngerasa pengen dipuji orang. Nah, ini penyakit-penyakit batin. Gimana cara obatnya? Allah katakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis sudur, obat bagi dada kamu yang punya penyakit. Ya. Wahudan, menjadi penunjuk. Wal furqan, menjadi pembeda terhadap mana yang benar, mana yang salah. Mana yang mendatangkan sesuatu mudarat, mana yang mendatangkan manfaat. Warahmah, Al-Quran itu Allah turunkan sebagai rahmat. Ya, untuk kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, menjadi momentum Ramadan ini sangat tepat untuk kita kembali kepada Al-Quran. Karena Allah menjanjikan, ya nanti buka surat 13 ayat 28. Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah katakan orang beriman itu akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Nah, zikir yang terbaik apa? Al-Quran. Ketika orang banyak baca Quran, dekat kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, nah, insya Allah. Nah, tentu kalau kita berbicara beriman, Bunda, bukan hanya sekedar percaya. Ya. Apa makna yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang Allah turunkan? Beriman kepada Quran itu maksudnya apa? Pertama, tasdik, dia harus membenarkan Al-Quran. Enggak ada boleh keraguan kepada Al-Quran. Jangan dipilih-pilih. Oh, ini ayat yang senang aku amalkan. Oh, ini ayat enggak usah. Enggak boleh kayak gitu. Tasdik, dia benarkan. Yang kedua, tilawah, dia baca Quran. Ya. Kalau orang percaya, baca Quran. Yang ketiga, tadaburi. Bagus baca Quran, tapi mentadabur itu jauh lebih baik. Maka kita bisa nangis ketika paham ayat ini. Ya, tadaburi. Yang keempat, tatbik. Nggak cukup ditadaburi, tapi amalkan. Ya, amalkan. Nah, yang kelima nih bagus kalau kita sampai pada sini, tahfiz. Mulai kita menghafal Quran. Jadi Al-Quran itu tersimpan di dalam dada kita. Sehingga itu jaminan kita mendapatkan kebahagiaan. Gitu, Mbak. Baik Ustadz, ini kan materinya juga sangat luar biasa ya Ustadz ya. Mungkin dari bunda-bunda, mungkin apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu terkait materi kita ini? Sudah ada kurang lebih 4 indikator kebahagiaan ini. Mungkin? Baik Bunda, silahkan. Bisa Bunda sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Yanti dari Majelis Taklim Utruja Salsabila yang beralamat di Komplek Grand Garden, Palembang. Oh ya Ustadz, saya mau tanya ya, dengan teknologi canggih seperti saat ini,
kita bisa dipertemukan dengan teman-teman kita yang sudah lama terpisah, sehingga kita kemudian mengadakan reunian, kumpul bareng, sebagai cara kita refreshing dan mendapatkan kebahagiaan. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana menurut pandangan Ustadz akan hal ini? Apakah ini dibenarkan? Jika boleh Ustadz ya. Adakah rambu-rambu dalam hal ini menurut ajaran agama Islam? Demikianlah pertanyaan dari saya Ustadz. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ya. Oke, baik Ustadz. Ya, seperti yang tadi Bunda Yanti dari Majelis Taklim Utruja Salsabila, itu fenomena yang terjadi hari ini, Mbak. Ya, kita ketemu reuninya dimulai dari seragam merah, seragam biru, seragam coklat, abu-abu ya, semua seragam lah ya. Ya, untung nggak TK gitu. Ya, hampir 30 tahun nggak ketemu reuni. Boleh nggak? Atau kalau boleh, gimana rambu-rambunya? Oke. Islam ini bukan agama yang sempit lah ya, bukan. Bunda ya. Kalau tanya boleh. Ya. Kita ketemu, kita pengen mendapatkan kebahagiaan dengan ketemu seperti itu, bahagia bertemu dengan teman, nggak masalah. Islam membolehkan. Ya. Insya Allah menjadi bagian ibadah. Cuma yang Ustaz ingatkan kepada kita bersama, dalam hal ini Islam memberikan rambu-rambu. Apa rambu-rambu yang beberapa rambu yang diingatkan? Misalnya dalam hadis Rasulullah ngomong begini, kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum mayyuhalil. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum, maka kamu hati-hati, perhatikan mayyuhalil, siapa teman kamu. Ya, jadi kita ini Mbak, kalau punya teman baik, nah itu seperti punya dekat dengan orang yang jual minyak wangi. Walaupun kita nggak dapat minyak wangi, minimal kecium baunya. Cium baunya, dapat baunya. Karena artinya Pak, Rasulullah mengingatkan, berarti teman itu punya pengaruh. Jadi kalau tadi Bunda Yanti bertanya, boleh nggak? Boleh, silakan saja. Tapi sepanjang bahwa apa yang kita lakukan itu dalam koridor syariat. Misal, kita nggak boleh berikhtilat, campur aduk yang berlebihan. Ya. Kemudian dalam acara seperti itu, Ustaz terus terang, Ustaz merespon ya. Ada beberapa bunda-bunda cara ngumpulin teman-temannya buat majelis taklim di rumah. Itu bagus. Itu luar biasa. Ya, jadi bukan hanya kongko-kongko, tapi duduk, ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, belajar ngaji. Kalau nggak paham fikih, buka fikih. Sehingga ketemunya itu dalam ketaatan kepada Allah. Bukan menghabiskan waktu, ya. Bukan nggak keruan, nggak ada manfaat. Ya silakan saja. Maka Ustaz melihat ada beberapa jamaah Ustaz yang membuka majelis taklim di rumahnya. Dia memanfaatkan, dia kumpul sama kawan. Bukan hanya sekedar ketemu, tapi ada rambu-rambu. Jadi ketemunya membuat dia makin taat, makin ibadah, makin nambah ilmu, makin soleh, bisa berbagi dengan orang lain. Nah itu bagus. Kalau dalam cara seperti itu, Mbak. Demikian. Jadi ini Bunda yang bisa tanggapi dari pertanyaan. Oke, Mbak. Oke, baik. Bagaimana Bunda Yanti? Ya. Apakah sudah cukup, Bun? Ya. Masya Allah. Oke, kita akan bertanya satu kali lagi ya Ustadz ya. Mungkin dari Bunda yang di sebelah kanan bisa diperkenalkan diri dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Mary Marconi, anggota Majelis Taklim Utruja Salsabila, Grand Garden. Begini Ustadz, saya ingin bertanya, seiring dengan kehidupan modern saat ini, kita tidak bisa menghindari pengaruh budaya asing, pola dan gaya hidup kebarat-baratan yang menjanjikan kemudahan dan kebahagiaan hidup. Meskipun terkadang nilai-nilai budaya yang dipromosikan bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimanakah kita menyikapinya dan apakah pada gilirannya semua manusia dapat menemukan jalan kebahagiaan yang hakiki tersebut?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan cerdas ya. Betul, Ustaz. Baik, Bunda dan para pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz ingin mengawali jawab dengan satu kata, Bunda, bahwa kebahagiaan itu nanti pada akhirnya akan menemukan jalan, akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Tapi untuk kita ingat bahwa kebahagiaan itu tidak hanya ditunggu, Mbak, tapi ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita cuma diam, tidak berbuat, tidak bergerak, ya tadi yang beliau katakan bahwa akan ada tantangan dari budaya asing. Kita lihat sekarang pola hidup, ya, pola gaya orang hari ini, ya, yang kadang-kadang tadi betul bertentangan, kadang-kadang dampaknya banyak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain, kita kembali kepada Al-Quran. Nah, di sini gunanya Bunda berada di majelis ilmu, sehingga dengan seperti itu akan mengingatkan kepada kita tentang apa sesungguhnya kebahagiaan menurut agama kita. Ya. Nah, tadi Ustaz mengatakan kebahagiaan itu ya, kalau hari ini mohon maaf, Ustaz mengatakan contoh di awal sudah saya katakan. Kalau boleh Ustaz bandingkan, Bagina ya, Bunda. Orang di barat tuh nggak bisa tidur kalau nggak minum obat. Ya. Padahal apa yang tidak mereka miliki? Semua mereka miliki. Tapi mereka tidak dapatkan kebahagiaan. Ya, kalau orang Indonesia nggak usah minum obat. Duduk aja dengar ceramah bisa tidur kok. Iya, nyender aja udah tidur. Artinya apa? Betapa enak mendapatkan kebahagiaan. Betul. Ya. Nah jadi artinya Ustaz ingin mengatakan, Ustaz mohon maaf dengan Ustaz harus katakan, hari ini orang bisa Mbak beli tempat tidur yang nyaman, tidur yang tebal, tapi mereka nggak bisa memberikan kenyamanan tidur, nggak bisa dibeli. Orang bisa beli makanan enak, lezat, tapi orang nggak bisa memberikan kenikmatan rasa itu. Kadang-kadang kita dikasih makanan enak, ternyata kita bisa ngelihat aja. Dikasih orang durian, baru ngambil, nggak boleh. Darah tinggi, kolesterol. Nah, artinya apa? Allah udah tarik kenikmatan itu. Ya? Orang bisa, mohon maaf, bisa bangun rumah mewah, hebat, tapi orang nggak bisa membeli keharmonisan, kehangatan dalam keluarga. Artinya apa? Ada kebahagiaan hakiki yang Allah tawarkan. Nah ini tentu kembali kepada Al-Quran, kepada hadis. Duduk di majelis ilmu. Nanti kebahagiaan itu akan menemukan jalannya sendiri. Tapi ada usaha. Baik Ustadz, ini masih ada satu lagi penelpon Ustadz. Oke, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Oh, bukan rezekinya lagi Ustadz. Ya itu. Jadi itu, Mbak. Jadi mungkin sudah terjawab apa yang Ustadz bisa sampaikan menanggapi pertanyaan nomor 2. Oke, baik. Kita mungkin akan masih membuka pertanyaan berikutnya ya Ustadz boleh. dari bunda-bunda yang ada di sini. Silakan. Baik, silakan Bunda, silakan memperkenalkan diri dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Erlina dari Majelis Taklim Utrujah Salsabilah, Komplek Green Garden. Pada kesempatan ini saya berkaitan tadi yang Ustadz pernah jelaskan tadi ya, saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan Ustadz. Bagaimana kita sebagai seorang muslimah menumbuhkan rasa keyakinan bahwa ajaran agama Islam itu merupakan ajaran yang pasti, sehingga kita kita tuh yakin bahwa ajaran agama Islam itu adalah jalan meraih kebahagiaan yang sejati, Ustadz. Terus sehingga kita dapat memiliki keyakinan bahwa kita tuh harus kuat, akan yakin untuk mengamalkannya, Ustadz. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Mbak ya. Tadi betul, kembali kepada keyakinan ya. Nah, sekarang gimana numbuhkan keyakinan itu? Dan itu butuh proses Mbak, nggak bisa sekali jadi ya. Tadi Ustadz sudah mengantarkan bahwa keyakinan, kebahagiaan itu anugerah dari Allah ya. Kenapa? Kalau orang meraih kebahagiaan dengan apa yang dia miliki, bisa. Tapi bisa jadi parsial, tidak utuh. Ya, sepotong, dia bahagia dari sisi ini. Tapi ternyata dia tidak dapatkan kebahagiaan yang sebetulnya. Nah,
Ustadz mengatakan bahwa untuk menumbuhkan bahwa ada keyakinan ya, bahwa ini keyakinan bahwa kita harus betul-betul, kita nggak usah punya keraguan bahwa Islam sudah Allah berikan sebagai sebuah jalan untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kita bisa melihat orang-orang terdahulu, ya, belajar dengan masa lalu, mengambil ibrah. Kalau kita lihat ayat yang tadi saya katakan 1-5 itu, diantaranya kamu belajar dengan orang-orang terdahulu. Unzila min qablik, dengan orang-orang sebelum kamu. Ya, bagaimana mereka dapatkan kebahagiaan, bagaimana mereka orang-orang yang jauh dari Allah dihancurkan oleh Allah. Ya, bagaimana Qarun yang sombong, bagaimana Fir'aun yang sombong Allah hancurkan. Kalau kita lihat baik, bagaimana Bunda Maryam yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Yusuf yang Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian dipenjara, kemudian dijual, lalu kemudian menjadi seorang raja. Itu cara Allah mengajarkan kepada kita bersama. Sehingga dengan kita membaca Quran, meyakini Islam ini, sehingga kita tumbuh keyakinan kita. Ya. Ustadz ingin katakan begini, Mbak Gina, pemirsa yang dirahmati Allah. Gini, kita bisa mengatakan 10 tambah 10 itu 20, betul. Tapi apakah 20 itu harus dari 10 tambah 10? Belum tentu. Bisa jadi 10 tambah 5 dikurang 7, bisa sekalian ujungnya 20. Allah bisa, tidak akan merubah kebahagiaan itu. Tapi untuk kita ingat, ya, bisa jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita liku-liku kehidupan ini, ya, jungkir balik di atas ke bawah. Untuk apa? Biar kita memahami setiap liku-liku itu ada sesuatu hikmah yang sedang Allah ajarkan kepada kita. Masya Allah. Ya. Bunda gini, kalau Bunda berdoa, ya Allah aku pengen bahagia, apa Allah nggak bisa membahagiakan? Bisa. Bunda berdoa, ya Allah aku minta ini, apa Allah nggak bisa? Bisa. Tapi kalau Allah langsung berikan, Bunda berhenti berdoa. Ya kan? Oh udah selesai kok. Tapi memang Allah biarkan, kenapa? Allah pengen kita dekat kepada Allah. Bahwa liku-liku kehidupan musibah ini untuk mengajarkan kepada kita bahwa setiap fase-fase kehidupan kita ada ibrah, ada pelajaran yang berharga. Pertanyaannya, kita yakin nggak dengan Al-Quran dan hadis ini? Kembali kepada keyakinan, Bunda. Kalau kita udah punya keyakinan, selesai. Oke, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Namun kita ada sesi satu lagi pertanyaan ya Ustadz. Untuk yang pertanyaan terakhir, mungkin apakah bunda-bunda yang cantik ini masih ada yang mau ditanyakan? Oh ya baik, silahkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Elia dari Majelis Taklim Utsruja Salsabila, Komplek Green Garden Palembang. Sesuai dengan tema yang Ustadz terangkan tadi, kami sedikit ingin menanyakan Ustadz, sebagaimana yang kami pahami bahwa kebahagiaan itu sebagai salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adakah doa yang baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang baik untuk kami amalkan? Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini ciri pengajian majelis taklim begini, Mbak. Jadi ujung-ujungnya pokoknya minta kuncinya. Nah, gitu ya. Kalau tahu bahagia, gimana kuncinya? Nah, alhamdulillah salah satu jalan yang Allah berikan tadi seperti yang diungkapkan bahwa kita meyakini kebahagiaan satu anugerah ya. Usaha iya, tapi ada anugerah dari Allah. Kita nggak bisa ngotot bahwa kebahagiaan itu hanya dari kita. Maka dalam Al-Quran sesungguhnya banyak diajarkan oleh Allah, maupun hadis ya. Misalnya doa yang populer yang sering kita doakan. Orang sering menyebutnya doa sapu jagat. Saya nggak tahu kenapa disebut sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Kita ya Allah, aku minta kebahagiaan dunia, minta kebahagiaan akhirat, ya, kemudian minta jauh dari api neraka. Ada doa lagi Allah ajarkan dalam Quran, Rabbi anzilni munzalan mubarakan fa innaka khairal munzil. Ya Allah, anugerahkan tempat aku ini, tempat tinggalku, rumahku ini berkah. Ya, karena Engkaulah yang menurunkan keberkahan. Ya, kita juga berdoa, ya Allah, apa kebahagiaan hidup kami? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ya Allah, aku pengen kebahagiaan istri, suami soleh, istri soleh, anak-anak soleh, anak baik. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan,
salah satu arbaun dari 4 min alamatis sa'adah, di antara 4 cara kebahagiaan, ciri bahagia itu kata Rasulullah, auladuhul abrar, kalau dia miliki anak yang soleh, anak yang baik. Jadi Bunda, kita sering berdoa sebagai orang tua, ya Allah, kenapa kalau kita punya anak yang soleh, kita bahagia? Kenapa bahagia? Karena tidak hanya dunia, Mbak. Betul. Karena ketika kita meninggal, apa yang kita harapkan? Kita udah selesai. Begitu kita belum jangan dikuburkan, ketika kita meninggal, nama kita langsung berubah. Ustaz Hidayatullah nggak dipanggil Uday lagi, tapi tolong bawakan jenazahnya ke sini. Langsung berubah. Nggak lagi orang nyebut profesor, dokter, enggak. Langsung jenazahnya tolong bawa ke sini. Apa kebahagiaan kita di saat itu? Ketika kita punya generasi terbaik di belakang kita. Kita dalam kubur anak-anak, kita mendoakan kita. Itulah sesungguhnya kebahagiaan. Masya Allah, Jadi luar banyak biasa. doa, ya, baik Al-Quran maupun hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik Ustadz, mungkin pertanyaannya kita cukupkan dulu, dan juga ini Ustadz tadi kan ada 6 indikator Ustadz ya. Mungkin tadi baru disebutkan 4, bisa singkat saja Ustadz. Baik, 2 indikator terakhir lagi. Ini kunci terakhir. Oke. Kalau Bunda lihat di ayat terakhir tadi, yang kelima ya, kata Allah, mereka percaya kepada apa? Wabil akhirah. Percaya wabil akhiratihum yuqinun. Apa artinya? Indikator kebahagiaan itu tidak hanya dunia, Mbak. Jadi ada kebahagiaan sejati yang kita hari ini berdoa di bulan Ramadan. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal, ya Allah, aku minta ridhomu dan minta surga. Itulah kebahagiaan sejati. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pengen, inilah kebahagiaan sejati. Bahwa bukan hanya dunia, ya. Dunia ini sementara, temporer, habis. Ya, tapi kebahagiaan akhirat itu kebahagiaan selama-lamanya, tanpa batas. Nah, ini yang harus kita lakukan. Intinya Ustaz ingin mengatakan kepada semua pemirsa, kepada Bunda, kepada Mbak Gina ya, bahwa ujungnya saya ingin mengatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh berikhtiar. Nah, ujungnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Seluruh aktivitas kehidupan kita orientasinya masih akhirat, bukan dunia. Ya, kalau semua orientasinya akhirat, maka semua tercatat menjadi bagian ibadah, dan ibadah itu menjadi sumber rahmat, dan rahmat itu akan mengantarkan kita ke surga sebagai kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya, lahir batin atas apa yang bisa disampaikan. Oke, baik. Pemirsa, ini luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Ustadz secara langsung kepada kita, dan semoga apa yang telah disampaikan kepada Ustadz nantinya juga sangat bermanfaat untuk kehidupan kita kelaknya. Nah, terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya hadir di TVRI Sumsel, dan juga kepada bunda-bunda cantik dari Majelis Taklim Utrujat Salsabila. Terima kasih ya bunda-bunda atas kehadiran dan waktunya juga. Dan pemirsa, saya Gina Irfani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terus saksikan Hikmah Ramadan hanya di TVRI Sumatera Selatan. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.